Ya. Biaqwa biwabari qasim ma'in la yusaddauna wa la yunzifun. Yatufuna alaihim bi'adakhin mustadiratil afwah. La adhana laha wa la ura wa la kharatimihim wa barika dhata ura wa kharatimihim wa kusin mutara'atin min khamril jannah al-jariyatin wal yanabi wal uyun fala ta'asilu asam ka khamri dunya fahiya safiyatun naqiyatun la tatasadda'u usul min syubiha wa la yaskuruna minna fatadhabu ukul. Salah satu yang diberikan di dalam surga itu adalah ada namanya khamrul jannah. Khamrul jannah. Khamrul jannah itu cirinya la yusadda'una anha wa la yunzifun wa la yunzifun. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin fil khamri arba'u khisalin. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, fil khamri di dalam khamr arba'u khisalin ada empat masalah gitu, ada empat kondisi, ada empat masalah. Yang pertama as-sukru, yaitu bisa memabukkan. As-sada'u, soda itu bisa menjadikan pusing ya. Mabuk, kemudian as-soda, kepala beliang, as-soda wal qai'u, kemudian mutah, wal baul, dan kencing. Itu di dalam khamr yang ada di dunia ini. Jadi ciri atau efek ya yang ditimbulkan dari minuman khamr itu adalah mabuk, kemudian kepalanya pusing, hilang itu, kemudian mutah, lalu kemudian kencing. Fadzakarallahu ta'ala khamral jannah. Allah lalu kemudian menyebutkan di dalam surat Waqiah ini khamral jannah, ada khamr surga. Wa nazzaha an hadhil khisal, wa nazzaha, dan membersihkan sapa Allah, wa nazzaha, lan membersihkan sapa Allah ing khamral jannah an hadhil khisal, dari empat efek tadi, empat keadaan yang terjadi, lalu kemudian tinggal menjadi minuman yang sangat menyegarkan, tidak menimbulkan efek itu, karena ya khamr surga. Kalau khamr di dunia ini kan asirul inab, bahannya itu dari persan anggur, asirul inab. Ya, diperas, difermentasi, kemudian dia menjadi khamr, menjadi minuman yang memabukkan. Efek negatifnya tadi itu, memang dia menjadikan badan bisa menjadi hangat, mungkin ya, menjadi ada fly dan sebagainya, tetapi efek buruknya adalah merusak terhadap sel akal, maka disebut dengan khamr, li'annahu yukhammiru al-aql. Sumiyal khamru khamran, khamr itu dikatakan khamr karena yukhammir itu menghancurkan al-aqla, ing akal pikiran. Ya, kalau orang minum khamr itu potensi kerusakan di akal itu sangat besar sekali. Itu kalau khamr di dunia. Yang tadi saya katakan khamr itu asirul inab, bahannya itu adalah dari perasan. Sehingga secara fikih dia najis. Lalu yang kedua haram untuk diminum, ya, haram untuk diminum, dan dia memabukkan. Lalu dikiaskan bahwa kullu muskirin haram, setiap bentuk apapun meskipun bukan dari asirul inab, bukan dari persan anggur, kalau sesuatu minuman atau makanan itu memabukkan, cirinya mabuk itu orang ketika diajak bicara, dia tidak lagi bisa melihat, merespon terhadap orang yang sedang mukhotob itu tidak bisa. Ya, orang yang diajak bicara, ya, dan nyambung gitu ya, tidak nyambung. Itu berarti mabuk. Hingga kalau rumusan begini, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah haram, meskipun dia tidak najis. Kalau khamr itu pasti najis. Yang kedua, memabukkan apa tidak, orang ketika minum khamr maka itu hukumnya adalah haram, karena faktornya di najis tadi, najis itu.
Yang kedua karena muskir. Muskir itu memabukkan. Yang dia yukhammiru al-aqla, dia bisa menghancurkan terhadap sendi-sendi yang ada di dalam akal pikiran manusia itu. Makanya kemudian agama betul-betul melarang terhadap minuman khamr itu. Dari situ awal dari seluruh perbuatan kejahatan. Orang lalu bisa membunuh orang lain, bisa merampas, ya, bisa melakukan bentuk kekerasan seksual. Itu mulanya pasti dari minum. Minum itu berefek kepada semua. Sudah tidak tahu lagi karena pikirannya sudah tidak posisi normal, ya, tidak lagi dalam keadaan yang normal. Nah, pintu masuknya adalah dari khamr. Kasus kejahatan apapun yang terjadi, rata-rata penjahat itu pasti untuk menimbulkan keberanian, menimbulkan tindakan nekat dan sebagainya tanpa berpikir akibat, tanpa berpikir risiko, itu dia minum, menghilangkan kesadaran. Kalau tidak begitu ya dia pasti, kalau tidak khamr ya jenis hal lain, makanan, minuman yang memabukkan yang lain kayak ekstasi, kayak macam narkoba dan sebagainya, ganja gitu, memabukkan. Jadi proses menghancurkan terhadap akal. Karena dalam kondisi yang normal itu kecil kemungkinan untuk lalu punya nyali, ya, punya keberanian, kenekatan melakukan tidak kejahatan, karena dia masih berpikir risiko. Jadi kemungkinan besarnya di sana. Makanya sumber dari seluruh kejahatan, ya, sumber dari seluruh keburukan, kemaksiatan itu berawal dari khamr itu. Ya, dan cirinya tadi 4 itu. Di surga Nabi Allah memberikan khamr itu, tapi khamr surga yang la yusaddauna anha la yunzifun. Ya, dari situ tidak ada efek apapun. Jadi kalau ingin merasa khamr untuk entah ini surga, ya, macam saiki. Suatu nanti silakan mau pesta khamr rong dino ora apa-apa gitu. Enggak usah bayar, enggak usah apa. Fakihatim mimma yatakhayyarun. Lalu kenikmatan di surga fakihah. Jadi sesungguhnya ini sesuatu yang bersifat ikhbar. Ikhbar itu informatif, ya. Tapi bisa mengandung sebuah edukasi, pembelajaran yang terkait dengan bagaimana sih kita mengelola dan mengatur tentang kebutuhan makan. Karena kita bisa menciptakan di dunia ini surga untuk diri kita. Ya, surga itu sehat, surga itu menjadikan diri kita itu menjadi apa? Makin nyaman, menjadi tidak gampang sakit, umpamanya. Ya, ikuti model di surga itu, kedamaian. Meskipun tidak dengan standar sekelas surga. Itu makanya ada fakihah, makanan. Ada lahmin, ada daging, ya. Ada daging. Dulu kok terus anak-anak itu monoton, ini satu tidak. Wafakiyah ada juga. Wafakiyatin mimma yatakhayyarun. Kelebihannya kalau di surga itu mimma yatakhayyarun itu yang kita pilih mau apa saja ada. Kalau di dunia kita mungkin bisa memilih, tapi rasa tubuh itu kita memilih. Beda rasa. Jadi ada fakihah banyak, tapi tidak yatakhayyarun. Mendapatkan. Atau ya takhayyurnya masih terbatas, ya. Apalagi kutok wae di Indonesia. Kalau di surga nanti ya macam-macam. Semoga bukan bersuara lah. Amin. Amin. Jadi nang surga itu satu ngaji ini surga. Ngaji ini sering gak melok ngaji ini untuk muatiri. Yang kedua, ulangi tenaga, rezeki di suara kota. Orang gampang gosip, gak gampang rasanya wong, gak gampang iri no wong gitu ya, itu di suara. Bicara nilai lah gitu ya, tentunya gak ada fikir. Menurut surga itu orang-orang perlu pinter, nurut sih nurut. Kalau orang pinter itu resikonya kan ngengkelan.
apalagi yang sok pinter, saja nih gak pinter, sok pinter, Tambah sok pinter bahaya. yang ya ini orang yang agak atau harus surga itu, suara pinter ya, sok pinter yang jalan bisa gitu, nah pinter bisa enggak, biasanya kuduk ya, mereka paham, ini urusan mau kita berusaha buka itu roh ya. Biasanya orang yang tidak pinter itu sok menutupi gak pinter itu bodoh itu dengan metabolisme. Oh, kalau betul karuan. Dan semua dilihat tuh, pinter eksis. Ya wes selalu itu pilihan hidup ya. Mau metabolisme apa itu. Yang surga itu salaman illa kilan salaman. Lalawun fiha wala ta'sir. Tidak ada gemuruh gaduh omongan yang lalu menjadikan kita kacau, itu tidak ada. Omongan tidak semrawut, tidak hoax, tidak ada apa. Semuanya illa kilan salam. Jadi kalau kita ingin menciptakan surga di lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan komunitas kerja, di lingkungan kita hidup bermasyarakat bernegara, ya standarisasi hidup surga itu kita ciptakan illa kilan salam. Cobalah mulai mengatur pilihan kalimat yang baik, mulai tahu waktu kapan kita berbicara secara lisan maupun secara medsosnya gitu ya, itu sama kan, sama tingkat gitu. Itu yang dimaksud itu mengikuti standarisasi yang diinformasikan di surga, tentang surga itu tadi ikhbar, tapi dia bisa menjadi apa, menjadi model gitu ya, menjadi duplikat yang bisa kita tiru gitu di surga. Ciptakan lingkungan yang surgawi. Standarisasinya apa? Illa qilan salaman salaman wa fakihatin mimma takhayyarun dan seterusnya. La laun fiha wa la ta'til la yusaddaqun. Tidak ada hal yang menjadikan kita gampang pusing gitu, dan seterusnya. Ya, itu gambaran tentang surga. Ay wa yatufuna alaihim, ini ya. Wa fakihatin mimma takhayyarun, lan pira-pira buah-buahan. Masakin barangnya takhayyaruna kang padha memilih sopo ahlul jannah, ini ahlul jannah, walah mitairin, dan dagingnya burung. Ini kan simbol dari sebuah elitisme ya, makanan yang berupa burung. Walah mitairin mimma yashtahun. Sini tidak disebutkan walah pindangun gitu enggak ya? Walah mitairin. Kalau pindang itu kan besok itu kesana, makanya ayatnya nggak pakai pindang, tapi pakai walah mitairin. Mimma yashtahun itu yang sangat ngepingin ya, yang sangat menarik lah. Yashtahun itu sindatnya kita punya selera makan tuh, ini kepinginan sing kuat itu karena saking enaknya ngemeceri. Yashtahun itu ngemeceri. Yashtahun itu ngemeceri. Jadi bahan dan makanan masakannya juga bagus untuk makannya. Walah mitairin mimma yashtahun. Itu mau ya. Kalau dunia kok apa bisa ngerasa masih enak gini ya wis tanya itu ya ini soal. Ai wa yatufuna. Ini jangan pergi cepet-cepetan. Ini dunia kesuwen gitu kayak enak wis. Cepat masuk surga terus kemudian kendat gitu. Malah kamu di surga. Ai wa yatufuna lan tegese keliling alaihim. Makanannya itu yang keliling. Kalau konsep sekarang ya itu warung yang model muter-muter itu. Yang muter-muter ada kayak senang keblas itu loh ini. Loh itu suara akhirnya terus mulai wes kasih dong ya. Wa yatufuna alaihim mimma yaftarunahu min simaril fakihah. Buah-buahan. Anda lihat, tentunya buah-buahan itu macamnya luar biasa kan. Bicara mangga, bicara pencit mangga. Mangga itu ada sekian macam jenis mangga. Ya. Dari segi kualitas umurnya saja itu ono pencit, ono iki opo, ono bajangan, ono iki ono tingkatannya. Terus dari segi macamnya, dari segi rasa ada beda lagi. Dulu itu kotok, itu kok ikut tok nggak beriman dengan Gusti Allah itu sekarang mana? Sudah, tidak usah dengan dalil logika yang terlalu berlebihan. Jangan dulu mangga dan menganalisa urusan permangga saja. Beras saja berapa macam beras kita lihat, gitu?
beras saja berapa beras? Jagung ada sekian macam jagung. Sampai ke Jawa karena jagung itu kaya. Ya. Jenis kacang-kacangan itu di kitab itu macamnya banyak sekali. Ya. Wedus itu juga banyak banget kambing itu. Tidak ada yang satu. Jadi satu atau dua sajalah ketika kita mau memahami dan lalu mencari titik akhir ini tidak mungkin kalau tidak zat yang maha kuasa yang menciptakan. Nah, ketika logika itu sudah notok dan sudah betul-betul maksimal yang tidak terbantahkan, ya, kok wong ora gelem beriman, itu persoalannya bukan lagi pada logika dan dalil, bukan pada hujjah, tapi pada kesombongan yang oleh Allah disebut fi maradi, fi qulubihim maradun itu. Maradun itu bisa al-kibr, penyakit sombong, penyakit ego, penyakit kepentingan dunia. Sehingga nggak beriman itu sudah terlalu rumit, sudah nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa menjawab. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Kalau tidak Tuhan, kalau tidak Allah zat yang maha kuasa. Itu kan? Siapa yang maha kuasa? Ya Allah. Allah. Bukan yang lain. Gitu. Dulu-dulunya itulah. Gitu. Makanya adillah untuk isbatul aqaid itu sangat kuat, sangat besar, sangat banyak. Nah, disiplin keilmuan yang kita pelajari dalam kita mengajar, dalam kita belajar di sekolah itu seharusnya menjadi kekuatan adillah yang isbatul aqaid, dalil yang mampu memperkuat terhadap akidah, mengilmoni urusan teror, mengilmoni urusan Lombok, mengilmoni urusan Mangga, itu dianalisa, dilakukan analisa yang sampai pada akhirnya kita notok ini tidak mungkin kalau tidak ada yang maha kuasa dari hal yang terkecil sekalipun. Ada manusia bisa bikin duplikasi, tidak bisa duplikasi sudah mau apa? Bikin kucing, duplikasi kucing yang bisa ngomong, tapi kan harus pakai baterai ngomongnya, atau itu ya setelannya kayak ngomong gitu ya. Satu saja binatang nggak bisa melakukan. Ya, itu gambarannya. Di surga nanti cowok akan kita temukan banyaknya macam-macam yang terkait dengan makanan itu, min simaril faqih. Dan maha kuasanya Allah, hebatnya lagi di surga itu tidak punya efek apapun, tidak perlu mencari, tidak perlu golek, dan apa yang kita lakukan tidak punya efek apapun, baik untuk kesehatan, baik untuk efek kebutuhan makan apa saja. Tidak mungkin kita sakit perut, tidak mungkin kita butuh berak, tidak mungkin kita butuh kencing, sudah tidak ada kotoran apapun sudah di sana. Ya perlu kita harus masak, tidak perlu kita apa. Pokoknya isi-isi enak dong gitu. Bosan ki kan keluar ini, bosan ini keluar ini. Karena surga bukan lagi darul amal, tapi sudah darul jaza. Apa namanya? Darul jaza. Karena rasa. Nah, dunia ini yang kita harus beramal, berbuat. Segalanya harus kita lakukan. Kita harus melakukan bahwa akan ada hasil dari yang kita lakukan. Ya. Ini kita sambat pegel aku tentunya kita rasa murid kok angel. Ya ini nanti di akhirat tidak ada lagi kalimat pegel itu. Umuyuh orang-orang. Ya, mau main cerdas ada sama sekali. Main cerdas orang-orang. Oh, ngeluh pusing tidak ada. PKB sudah dokter prai. Ingin buka apa? Karena semuanya sudah tidak mikir dok akan datang. Tidak perlu berdoa, tidak perlu minta. Ayo mencoba. Tentunya kamu tunggu sampai dawer orang itu. Lama. Soal macam-macam. Ya kan ada potongan yang kita tidak tahu gitu. Potongan yang kita yang tidak tahu. Yang tahu bisa. Ini tentunya. Di surga kan seperti itu. Terus orang tidak mau surga, tidak logis. Tapi banyak yang tidak mau surga itu. Banyak. Orang tidak mau sholat dan tidak mau surga. Ya. Suka maksiat berarti tidak mau surga. Itu ya. Nah, itu yang harus kita gambarkan. Makanya itu sampai apa yang kita lakukan itu tidak menjadi punya nilai untuk menjadi tiket ke surga, itu jangan sampai. Macul mulang dagang kita niati
Dorongan dan motivasinya adalah sebagai sarana untuk taat kepada wa anwa'il luhumit tuyur, macam-macam dagingnya burung tadi itu, allati yatamannawnaha, yang kita angan-angan, wa tashtahiha nufusuhum, yang disyahwati atau yang diingini, yang sangat menjadi selera biru-biru jiwa kita. Mimma ladza wa taba, ini ya. Jadi dua, ladza wa taba. Sesuatu itu punya tingkat kelezatan. Lezat itu enak banget. Wa taba, dan dia itu bagus. Karena kadang makanan itu hanya pada aspek lezat, enak, tapi dia tidak toba. Toba itu ukurannya adalah kesehatan. Ukurannya adalah kandungan gizi, ketersediaan kesehatan yang tidak over. Jadi tidak kelebihan protein, tidak kelebihan tentang apalah yang terkait dengan kebutuhan gizinya, tidak terkait dengan vitamin kelebihan. Jadi ukurannya toba itu pas yang dimakan itu cocok. Ini tadi mimma toba waladza. Ilman bi'anna lakhmat tayri afdalu min ghairihi minal luhumi waladzu. Ini pemberitahuan atau pengetahuan bahwa lahmit tayr itu jauh lebih utama, lebih baik daripada semua daging dan lebih lezat. Wal hikmatu fi taqdimil faqih ala lahmi. Sekarang analisanya ahli tafsir ini, ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Kenapa dalam surat Waqiah, dalam ayat tadi ini didahulukan faqih, lalu baru disebutkan walahmi tayr? Yang disebutkan ayatnya dulu apa? Wa faqihatin mimma yatakhayyar. Lalu baru menyebutkan apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Wal hikmatu, hikmahnya fi taqdimil faqih, ing dalam mendahulukan lafaz faqih ala lahmi, ing atas lahm, annaha al-tafu wa asra'u inni khidar wa aisaru hadman wa sahhu tibban. Bahwa fakih itu al-taf, lebih lembut. Ini dari segi aspek apa istilahnya, cara makan. Ini kan informasi ya. Ini kan informasi, namanya ikhbar tentang kehidupan di surga nanti, kenikmatan-kenikmatan. Ini bisa kita divulgasi di dunia. Makanya kenapa orang ketika makan itu dianjurkan makan dulu, buah-buahan itu makan dulu, bukan di belakang. Ini bisa kuali ya. Jadinya cuci mulut. Ya. Bahasanya cuci mulut. Lalu cuci kuda. Ya, pas itu saja nih wa faqihatin dulu, baru walahmi tayr. Kalau enggak tahu ya tadi itu walahmi tempe, walahmi tahu gitu ya. Tapi fakih itu seharusnya menjadi makanan pembuka dulu gitu ya. Waduh. Nah itulah, silakan nanti yang bisa menjelaskan dari segi keilmuan. Biasanya ilmu apa itu? Biologi. Kita ini ada pelajaran untuk apa istilahnya? Cara makan sehat apa itu biasanya? Kalau dulu dia apa kesehatan? Gizi macam-macam. Dia apa biologi juga? Indonesia ini kan paling buruk cara makannya. Cara makan, cara masaknya gitu ya, cara masak. Kalau enggak masuk di Mekah, masuk di, karena jarang orang sana kena diabetes kan. Ini kan gak ketemu sego ora trimo. Rumangan, wah semua sembarang kalau ketemu sego gini, rumangan gitu. Ini ya, jadi dari pabrik gula. Ya. Ini kan persoalan edukasi ya, persoalan pendidikan. Saya merasa sekolah itu tidak pernah ada kok pelajaran untuk bicara makan sih. Nah, makanan apa yang didahulukan di Indonesia ini. Itu efeknya lalu kemudian menjadi sangat buruk pada perilaku cara makan, cara pilihan. Manusia kita mbak, Indonesia ini malah ada pedes-pedesan. Well, geprek, utai geprek itu ya. Apa
apalagi itu mie apa itu? Sebelah. Mie judes, mie setan, Sebelah. jebol lambung terus. Kadang-kadang rumah sakit ya. Sebenarnya masalah lagi paham. Menurut bukan nafsu. Itu sebenarnya dosa. Mie seperti itu haram ini juga. Kalau sudah sampai titik merusak terhadap kesehatan, menghancurkan. Jadi ya merusak ya. Lambungnya rusak. Karena penyakit lambung termasuk penyakit yang mematikan di luar diabetes dan kolesterol. Karena orang Indonesia itu makanannya ya kemarin dengan makanan instan ditambah lagi makan pedas, makanan lalu jadi pasar di Indonesia yang luar biasa. Oke, jadi orang Indonesia itu asbabul mautnya terlalu banyak. Sebab kematian itu loh kakek. Kita ciptakan semua menjadi pasar itu. Jadi banyak produksi yang menjadi sebab-sebab kematian, karya-karya kematian itu. Apa sih sepeda motor barang? Di orang gimana ada yang sepeda motor tidak ada? Sepeda motor itu kan tingkat kematiannya hampir sama mungkin dengan COVID. Baru orang mati karena itu. Ada. Di luar negeri orang nggak punya mobil ya dia harus pakai disediakan angkutan umum yang langsung sampai pada itu. Nyaman jadinya. Negara menyiapkan itu. Ini metu kayak laron. Laron gondas kabeh ya. Tawon dan. Wah cepet-cepetan apalagi sudah harus dikejar di kantor harus cekpol harus ini. Juga setan kabeh mbak ini. Cekpol itu tambah membunuh lagi cekpol. Wis ini setan. Mangane di setan. Iya panganan itu ngono melakukan hal seperti itu. Lagi. Sebab kubus surga lah mati makin surga. Amin matinya amin surga nih. Surganya mawon. Amin surga nih. Ya. Annaha lut al-qaf asra. Inhidar jadi cepat larut inhidar itu. Wa isaruhat teman mudah untuk dikunyah. Wa sahutibban lebih sangat bagus tibban kebaikannya. Wa aktsaru takhrikan di syahwatil akli watahiyyatin nafsi litta'am. Jadi kesiapan diri kita untuk makan itu dari buah-buahan, makanya disebutkan dalam Al-Quran itu wafakihatin mimma yatakhayyarun, baru apa? Walahmi tayrin mimma yashtar, apa? Walahmi tayrin mimma yashtar. Ini gambaran kenikmatan yang di surga yang bisa kita jadikan pelajaran untuk bagaimana kita membangun kehidupan yang mendekati lah gitu ya surga dengan persentase yang mungkin sekian persen ya. Jadi Al-Quran seringkali menyampaikan dalam bentuk informatif itu kalam khobar itu kalam informasi ya, itu pasti benarnya, nggak mungkin terjadi nas dalam kalam khobar. Tapi kalau hukum mungkin terjadi nasah, karena hukum bisa terjadi kondisi yang beda, pilihan, kondisi, situasi, keadaan yang beda. Tapi kalau informasi kan mesti benar, tidak mungkin diralat. Berarti ada kebohongan itu informasi. Informasi tentang surga itu berarti final. Surga kondisinya seperti itu final. Dan mungkin ada nasah. Yang kedua, apa yang diinformasikan itu sesungguhnya bisa menjadi gambaran. Tadi saya katakan paling tidak model atau contoh bagaimana kita membangun kehidupan surgawi dalam lingkungan kita, baik dari aspek cara makannya, aspek cara berbicara, aspek membangun lingkungan, pembisikan, komunitas dan sebagainya, sosial. Itu bisa kita tiru yang ada di dalam kondisi yang ada di dalam surga tadi. Oke, saya kira itu untuk ngaji kali ini.